Oi Canonia. Konia Koinona Chair. Dalam rangka Mak Dio, acara ibadah Mak Dio atas meninggalnya Nenek Tini di Lobe, neneknya Pongonel. Halo, Teresa Gidang. May Kononia. Mana ibu Koinonia satu? Ibu lagi wantaranak. Kena miti guys. Lagu kuat, tak ada dipikir nak kibang. Makanya jangan seperti yang Murah turara lo na. padi pemburu. Ini om. Oke bosku. Oh, warga tim Kononia mana semuanya? Oh, oke Om Rino. Bagaimana Karewa? Karewa memang. Rino luar biasa ini. Oke, tim Kononia.
Oke. Halo guys. Mana yang Gista? Siap. Thank you. Jadi pisang ala. Sukses. Tanggal berapa itu? Eh, Tanggal berapa? 21. 21 deh. Iya, tapi mungkin datang tanggal sore. Iya. Iya deh. Iya oke iya. Sama tanggal lah nambah. Wah. Besok kita bicara deh. Iya. Iya oke. Kita mau kayak ada ya. Iya oke. Kosong dong, belum dulu. Nalam na daw kinna. Iya, nalata, mau minta. Iya. Suaranya saja. Oke, Putri Septi. Halo. Oke, gimana? Oke baik. Oke, baik. Oke. Nggak boleh lagi Pak Ketua angkat jaring. Tidak boleh, Mi. Ini angkat jarinya di sebelah begini bisa. Bisa begini. Bisa menjaga tuh sama tak shower pengaruh dah. Kecuali pegang rokok. Oke, ya. Yang penting sangat latih bisa bikin oke. Oke, baik. Oke,
Henos. Namate ang pit. Oh, ano? Nene na Tini. Nene na Limonel. Mama Tini. Tris almarhum. Ya, di Lobe. Tua. Meninggal kemarin sore di pintar dah. Nyo mereka keyboardis. Siro kile. Ati bitiro mai. Parang 15 ka. Biasa, usah tio. Tio, sambil tio. Lan bemirutin na bersihkan ni mai. Woi, bemirutin na bersihkan ni mai. Bisa lewat, langsung. Lambia tu. Coba gimana itu, Pak? Ada yang tak habis video. Jangan lumpit. Dadang. Dadang pit. Ya, dada ampit. Lagi di sini dulu. Iya, halo. Oke, bosku. Selamat malam. Bagaimana awan? Oh iya. Awan. Baik, baik. Awan masih putih. Tahu telome kan lele? Telome kan. Mantap. Nomor biro dia kata Mantap. Mantap po, Mister. Ini betul, Mi betul. Ada betul Mi di sini. Betul misalnya eksis. Mari kita di tomat tuh. Tuh tomat ya. Di dalam. Iya, iya. Oke. Tadu satu deh. Tuh. Maksudnya apa itu? Maksudnya saya mau tumbang. Tak, saya mau saja. Cucu nenek ini semua. Ini semua cucu jangan sembunyi pak. Cantik semua tidak mau dilihat.
Mantap guys. Oke guys. Oke. Jangan makan malu guys. Habis. Habis. Guys. Walau sudah habis, tak ada lagi bilang orang Papua. Nah ini dari Kabisa itu. Oke. Mister John. Dia doma itu ulo. Belum mana ini? Ya, to ulo teh. Asli nanti gedok itu. Asli nanti beneran. Oke, Pak Dito, iya masih lawan dasar Pak Dito. Oke, Pak Nadine. Nanti mau kelelet teh ya, nanti kepalai. Pada tahu dah surat nama Pak di teh. Udah baca keluarga Rampo ya dari mana ini? Oh dari Suaya. Kare, may bumasar ito ako nih. Lantangay, ilan yang palang di bawah palannya. Boy. Bolokin, may work mo. Oh. Oke, selamat malam Pak Dewan. Oke, taruh umur ke. Selamat si tamu. Selamat ngobongi lagu kita mentuk solanasan lantai terampat kamar usenan. Kekua mereka tabekkan lako olong alabing na toroan di popuang na magkatabikan lako olong alabing na tuang pandita lalan na te klasis sang barat labutun na jomay batu pira-pira kombongan sisola sang ngayokanan may katabikan lakotoroan tong aparenta
lalan nate Nalili, Kecamatan Sangala, lataman na diomay Bana Lembang, may katabi kan lako Toronto parenge, lalan nate tondok labutun na diomay batu pirainan. May katabi kan lako Toruan Ambe, Toruan Indo. Siya may katabi duka kan lako batu pira toko agama turampo tidukun tamalan tetarampak kamarusenan. Siya lako duka kita mintu solanasang turampo lante allo lante bongi totemo rampon adoko misa sola misa si pakatana misa sola misa kikua tapatoro itu mintu kesibukan ta tahun nola itu sara lante mabongi totemo nayan tu sara apa pugaukan yang untuk bongkaran kada tu sementara mau dipugaukan mak penuang na kami numbang pak pakatana tulang apa nak tak majelis gereja jemaat suaya mak pentalun na sambung kada bunga ana ludio mai to mak parenta tulana parampo pak camat Sangala mak pendon na ludio mai keluarga onoran sara mak penang pak yang tu istirahat onoran sara mak pelima informasi domai majelis gereja makanan na panutup ia mototu onoran sara tulang tolai solanasan menta maki onoran sara makenduan ia motu kami nomban pak pakatana lako tolong panata di pendatu. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, sidang perhubungan yang mari kita tinggalkan kesibukan kita dan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Inilah kami Tuhan yang datang dengan segala kerinduan kepadamu, seperti rusa merindukan sungai. Kami datang sujud menyembahmu dengan menyerahkan segala keuraan hidup kami dalam kasih-Mu. Kita memuji Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah, kita nyanyikan dan pertama dengan yang kedua. Datanglah
ada yang seperti Allah kita. Dia yang melintasi langit sebagai penolong, Allah yang abadi tempat perlindungan. Berbahagialah engkau suatu bangsa yang diselamatkan Tuhan. Dia perisaimu, pertolonganmu, dan penghiburmu. Kita akan membaca cerita kehidupan lewat pembacaan Mazmur secara berulasan dari Mazmur 103 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Mazmur 103 ayat 15 hingga ayatnya ke-19. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan agamanya yang akan jujur. bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan perintahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Nagabukan malili no buang langkah tututemo. Tumangikan sholat keluarga bila na Indo ni Pakaboro mikabi ampok mulai di tengah-tengah keluarga lah tengah-tengah hubungan syarat tengah-tengah selasa tengah ia nanti itu dia kau buang posisi syarat Indo ni Pakaboro apa kau ia tu Pak Akur yang kamu tidak lagi bila abang kamu buang kamu padani kamu duka innalai sule yang mau buang si solo keluarga si kami tu rampo lanti mau itu temu rampo kasih bulung masalah nasa si Pak Win Pak kata sundun laku keluarga laku ampo siapa laku syuru sudah patur roti Indo di Pakaboro siapa kami masalah nasa ang kitong mangkay nga magbuang kumuha kami timintu rampo landa at totemo ingat inang laki lambi tupi tambah susitu na alami Indo di Pakaboro tumi sampai ang anak-anak keluarga ia matolo bugang lana ikan masalah nasang tula tontong apa tau lang katuang ikumuha lan katuang lantai katuang kilat tilino inang apa abong Henry yaitu katuan matontongan masih sola buang matugalan surga wambe masih surga lan kasih pulmangki mas sola nasa nanti mau itu temo laki basa laki nang itu kadam tulah minta dia tu anak katuang ki salamin tadi bapak kata sundun lah ke keluarga denopan ya kadang mio pong tulan asal rundun taumnya tu bapak pendeta innala inan melolan mata ba atengki angki pada di tu angki tarimi ipada di pia tulung apa tong alamati katuan ki kyalo sakibong yo po tulintam itu kasayan yaitu bapak pendeta tulis seluruh don itu karami pasake dan tahupan seluruh don itu karami stu pa poren yo di parandun na matangan masalah kopu na kami nampang kinanti mau itu tiang seorang majelis supala
yang tutatanda kurusuma ake okro tari bistung kegarisan kesalahan maate terlaksana napo pengisu kirani dulu karena amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan bersama-sama dalam ibadah penghiburan atau penguatan untuk keluarga dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan 58. Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan 58. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kebahagiaan dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bahagia dalam apa suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan keluar dalam sebuah mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan binasa. Karena apa yang dapat binasa itu harus mengenakkan, dan tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakkan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat binasa itu mengenakkan apa yang tidak mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu sedang penghiburan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Nas kita dari ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-58. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama merasakan duka cita yang begitu sangat dalam. Sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang mengasihi dan menyayangi kita, telah dipanggil Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Karena itu kita harus senantiasa berdiri teguh
Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Biasa bertiro keden sara-sara susi teh biasa tuh anak kampung pas alo minggu masiang nato biasa teh namanya mak gereja. Iya. Khusus kita di Toraja. Tapi ke Josa dan Toraya kutiro idang male ya mak gereja. Biasa kebutuhan emak pena susi to tapi teh itu pebali. Itulah yang menjadi dasar hidup dan kehidupan kita agar supaya kita tetap berdiri teguh, kita jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan memuatkan dan memberikan penghiburan yang abadi dalam hidup dan kehidupan kita. Dan Ia bisa menopang hidup dan kehidupan kita karena kita bersandar dan berserah ke dalam tangan kasih-Nya. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Peristiwa kematian adalah peristiwa yang dimulai sejak manusia memilih mendolongkan di tubuh. Jadi ia mendolong mana Adam. Jadi kena pokal itu tidak dolo mendosa Adam dan Hawa. Iya, tanya Adam dan Hawa tetapi Hawa dan Adam. Kebiasaan yang salah harus diluruskan. Dosa itulah penyebab timbulnya maut bagi kehidupan manusia. Manusia harus menerima upahnya karena manusia telah memilih dosa itu. Peristiwa yang tidak memiliki waktu di mana ia menyatakan kuasanya, waktu siang atau waktu malam, pendeknya sembarang waktu, manusia itu bisa dipanggil oleh Tuhan. Peristiwa yang terjadi dengan tidak minta persetujuan terlebih dahulu dari manusia atau dari keluarga. Apakah kita mau atau tidak mau, pasti akan menimpa kita menurut giliran kita masing-masing. Kalau secara logika kita mau mengatakan, ia mau tek dolo tuh lana tambe pematua, lana kabiampang pematua, tomatua nenek Jane atau nenek Tini daripada Bapak Tini atau Mama Tini. Sebab dikua mau tua mau tu nenek Tini daripada Mama Tini dan daripada Mama Tini dan Bapak Tini. Tapi nang susi matu nasangan na pematua. Seperti itulah yang dinyatakan Allah kepada hidup dan kehidupan kita. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang mengetahui lebih dahulu. Karena itu kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga dalam hidup dan kehidupan kita. Menurut kesaksian Alkitab, jikalau Tuhan telah berkehendak mengembalikan manusia pada asalnya, yaitu debu tanah, Tuhan hanya berkata, engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu Kejadian pasal 3 ayat 19. Betapa hidup manusia itu sungguh terbatas. Betapa hidup manusia itu tergantung semata-mata pada Dia yang menciptakan dan yang memiliki kita.
Pemasmur berkata, Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Mazmur 90 ayat 6. Pada saat seorang kekasih kita meninggal, hati kita merasa hancur, berduka, mencucurkan air mata. Mungkin juga kita sedang berpikir sesudah kematian itu, kekasih kita ini mau dikemanakan, pergi ke sisi Tuhan seperti yang diharapkan oleh mereka yang setiap kali memberikan sambutan penghiburan ataupun di tempat yang lain. Apa yang kita rasakan, kita alami secara khusus bagi segenap anak dan cucu yang ditinggalkan oleh orang tua kekasih, nenek tiri, atau namanya almarhumah Elizabeth. Anak dan cucu tidak menyangka orang tua kekasih kita ini begitu cepatnya akan kembali ke hadapan Allah. Pada siang hari dia memang mengalami koma, dan ibu guru nelpon sama saya datang. Sudah itu saya berdoa dan melo-melo, ya sudah bagus. Sesudah itu saya pamit sama nenek pria bola sule Pak Dolo. Napa nenek pria waktu sule mau untuk melo atau paran nemukan, dan tiba-tiba sesudah makan dia mulai ada lagi gejala. Rampot tuh ampotu nah cicit lah ampotu. Onel anaknya papa onel, solo mama onel. Napa nenek sulemo. Dan tiba-tiba dan orang tua terkasih kita, nenek kekasih kita berpulang di hadapan Allah. Segenap anak dan cucu merasakan sesuatu yang sangat dalam sehingga mengucurkan tangis, sedangkan ampona ampu cicitna tumangi duka. Karena bagaimana ia mengalami sebuah kedekatan bersama-sama dengan orang tua atau nenek kekasih ini. Si saudara-saudara bangun bahkan deh. Hubungan batin yang begitu sangat kuat membuat anak kekasih, cucu kekasih ini meneteskan air mata begitu sangat deras. Bukan agi motor. Tadi tetap. Bapak Ibu sidang penghiburan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kegelisahan kita yang dapat menjawab pertanyaan itu ialah kita mau melihat firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Sehingga bagi orang yang percaya, kematian yang merupakan suatu pintu terbuka untuk memasuki hadirat Tuhan. Jadi kematian mempersekutukan kita dengan Dia, dengan kekasih-kekasih kita yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Dalam kebahagiaan yang lain, Rasul Paulus menyatakan bahwa kematian adalah keberangkatan, seakan-akan sebuah kapal yang berlayar meninggalkan dermaga serta menuju ke samudra yang tak lain daripada yang kita namakan adalah kediaman abadi dengan nama sorga. Hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga. Karena itu, mari kita bersama-sama mengarahkan hidup dan kehidupan kita kepadanya. Kepada Yesus yang telah menang di Golgota, yang telah membebaskan kita dan yang telah menyatakan kemenangannya terhadap segala musuhnya, yang juga menjadi musuh kita sebagai pengikut-pengikutnya karena Ia telah berhasil dalam penyerahan total yang tanpa dosa kepada Allah. Melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya ke sorga, untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan jikalau tempat itu sudah tersedia bagi kita, maka Ia akan memanggil kita. Jadi dalam keyakinan iman percaya kita bahwa orang tua kekasih kita ini nenek Tini, atau ibu kekasih kita ini Ibu Elizabeth, Tuhan sudah siapkan tempat bagi dia untuk hidup bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Naku mapua makada kumua ganda mau tu pandara nami lako tomatua lako neprea sekeluarga saudara anaknya lako tante Jane sekeluarga saudara anaknya sia lako papa Onel mama Onel sekeluarga sia pira patupia indete. Tutontong undaranay umbosara ite tomatua. Dan apa yang Tuhan lakukan ini adalah sesuatu yang terbaik bagi orang tua kekasih kita, agar supaya penderitaannya tidak berkelanjutan dialami dan dirasakan dalam hidup dan kehidupannya. Teh mau dikak nama Pak, teh mau nama susah. Dan kure semangat teh situ anak ampo mak nuku-nuku darane teh to matua. Saya lihat sungguh mereka sayang, sungguh mereka memperhatikan. Itu waktu tidak bisa jalan, dibelikan kursi roda, didorong tasu, karena teh mana bisa tongan jomo inan mama. Jadi perhatian yang begitu sangat besar yang dinyatakan oleh segenap anak dan cucu, cicit yang ada, dan sudah melakukan pelayanan yang terbaik bagi orang tua kekasih kita, merupakan sebuah damai sejahtera yang akan dinikmati bagi anak dan cucu. Bapak Ibu sidang penghiburan kekasih Tuhan, dialah jalan satu-satunya
Dialah kebenaran dan dialah kehidupan. Ia sudah membuka jalan bagi orang tua kekasih kita, karena ia sudah mendapatkan kebenaran dalam hidup dan kehidupannya, dan ia memperoleh kehidupan baru bersama-sama dengan Bapa di sorga. Di dalam dia kita dibaharui agar kita pun menang dan hidup saling melayani, mengasihi satu sama lain, sehingga kebangkitannya menyatakan sebuah proses hidup kembali setelah kematian. Kebangkitannya menunjukkan panci kemenangan yang memungkinkan kita kuat menghadapi peristiwa yang kita alami pada saat ini. Karena itu sebagai orang yang percaya, dalam menghadapi peristiwa seperti ini kita boleh bersyukur dalam keyakinan bahwa kekasih kita telah pergi berlayar keluar dunia ini untuk dibebaskan dari segala penderitaan dan pergumulan dan menikmati sukacita yang tak kunjung berhenti. Hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga. Sukacita yang tidak pernah berhenti, karena di dalamnya tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi penderitaan. Memang benar bahwa telah terjadi perpisahan, namun ada satu hal yang perlu kita sadari, yaitu pada satu saat di saya kita akan dipertemukan kembali, bukan di dalam kegelapan, tetapi jauh lebih tinggi di tengah-tengah kemuliaan Allah. Sebab itu hendaklah kita memikul beban yang berat, seperti dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, menerima kenyataan ini dengan iman oleh anugerah Allah dan hidup seterusnya dalam ketergantungan dalam hidup dan kehidupan kita. Tugas yang begitu sangat berat. Karena itu kita berdirilah teguh, kita jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, kesejahteraan hidup, dan menguatkan iman, dan hendaklah senantiasa berdoa. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami mengetahui dan mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dengan mengerti kehendak Allah dalam hidup dan kehidupan kita, maka kita juga akan mengerti untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan bagi kita dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga jikalau gilirannya tiba, kita semuanya akan bersuka cita dan menikmati damai sejahtera Allah. Kita semuanya akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Kita semuanya pada saat ini saling membagi duka yang begitu sangat dalam. Keluarga Nenek Prea, Tante Jane, dan Papa Onel, Mama Onel akan terus ditopang, dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan di dalam doa,
Berbicaralah dari hati ke hati untuk mengambil sebuah kesepakatan kapan dan bagaimana proses selanjutnya. Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang kalian butuhkan dalam rangkaian. Yakinlah Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang kalian butuhkan. Allah tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Terpujilah Kristus. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan di tengah-tengah kita pada malam hari ini, ditaburkan oleh Bapak Pendeta. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta menjadi penghiburan sejati bagi keluarga, anak cucu, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita respon dengan kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 164, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Kita nyanyikan 2 kali. Setelah itu dilanjutkan persembahan pujian dari keluarga besar Koinonia Boys, jalan hidup tak selalu. Silakan persembahan pujian dari keluarga besar Koinonia Boys.